lihat di internet? Belum pernah, Pak. Belum? Oke. Jadi yang topik kita kan utamanya data science. Ya. Data science itu ternyata berdasarkan diagram Venn ini merupakan gabungan dari computer science, math and statistics science, and domain business knowledge. Nah, gabungan ketiga ini adalah data science. Ketika computer science beririsan dengan matematika atau statistik, dia disebut sebagai machine learning. Nah, ketika matematika dengan domain atau business knowledge, dalam hal ini misalnya sektor perikanan, itu tanpa melibatkan computer science, maka itu disebut sebagai traditional research. Demikian halnya ketika computer science dikombinasikan dengan domain itu maksudnya sektor ya, bidang apa begitu, pertanian, perikanan, atau kemarin sudah belajar tentang finansial, itu dalam bentuk software development. Nah, data science itu gabungan ketiganya. Jadi ilmu yang sangat lengkap. Melibatkan tiga utama ini, computer science, matematika, dan domain. Nah, untuk yang matematika, mudah-mudahan teman-teman, karena ini mata kuliah yang wajib, saya kira ya, semua jurusan pasti ada yang matematika dan statistik, itu sudah teman-teman dapatkan. Kemudian yang computer science ini mungkin ya, beberapa yang memang konsen di situ. Tadi kita sudah lihat sebaran masing-masing jurusan itu ada yang dari computer science, ada beberapa. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kita fokus di domainnya atau business knowledge. Dalam hal ini di sektor perikanannya. Mudah-mudahan untuk yang pertemuan sesi 2-nya nanti kita akan sedikit masuk ke arah kiri atas ini, ya, sisi ke computer science, sehingga pengetahuan teman-teman bisa ya paling tidak mengenal data science yang lebih utuh ya, utuh. Saya kira itu untuk awalan kita. Ini gambar yang memang secara komprehensif menggambarkan apa itu data science. Kita akan fokus di sektor perikanan, yaitu domain atau business knowledge di bidang perikanan. Ada beberapa mahasiswa yang sudah ambil mata kuliah atau memang jurusannya di perikanan tadi ya, saya lihat. Mungkin kuliah ini sudah sangat familiar buat beliau ya. Boleh tunjuk jari siapa, atau bisa menunjukkan diri yang dari perikanan tadi, berdasarkan data yang tadi. Siapa namanya? Mungkin bisa kita tahu, jadi nanti diskusinya lebih. Ini yang dari beberapa orang nih. Universitas Pendidikan Indonesia ya? Betul? Ada hadir, sudah hadir? Dari Universitas Pendidikan Indonesia ini yang kelautan dan perikanan, kampus Serang. Ada di sini? Halo? Bapak izin tadi Bapak. Ya? Atas nama siapa? Ya Pak, izin perkenalkan nama saya Komoditi Pak. Oke, mungkin kuliah atau Zoom kali ini mungkin buat Anda akan sangat hal yang sangat familiar. Jadi saya harapkan untuk teman-teman lainnya dapat mengikuti dengan kita akan scan atau mereview bidang perikanan itu seperti apa. Ya. Oke. Kalau melihat definisinya, ini perikanan itu mencakup aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya ikan.
baik itu komersial, media, maupun tujuan lain. Halo, udah bocor. Halo, ya, oke. Mungkin yang lain bisa di-mute dulu. Oke. Perikanan juga mencakup kegiatan pengelolaan sumber daya ikan lingkungan perairan terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan tersebut. Kalau menurut FAO, perikanan dapat diartikan sebagai kegiatan menangkap. Jadi kita tahu bahwa ada perikanan tangkap namanya, ada juga budidaya atau aquaculture. Kemudian kegiatan mengolah, memasarkan menggunakan sumber daya ikan dan produk-produk turunannya. Di ikan ada yang dibikin bakso ikan, ada yang dibikin makanan kaleng, ada yang dibikin banyak sekali ya, bikin siomay, banyak ya. Jadi produk turunannya. Yaitu perikanan itu seperti itu. Jadi kegiatan dari menangkap di laut, di laut maupun di sungai atau di danau, maupun membudidaya. Budidaya bisa di laut juga, tambak, berupa tambak, atau di lepas pantai. Ada ya teknologi budidaya di lepas pantai. Itu saat ini sudah bisa dilakukan. Kemudian ada juga budidaya yang di darat. Nah, itu yang misalnya ikan nila, ikan air tawar begitu ya, gurame dan seterusnya. Kemudian mengolah, memasarkan menggunakan sumber daya dan produk-produknya. Itu menurut FAO. Jadi sangat luas ya, dari semenjak hulu sampai ke hilir itu merupakan dari pengertian dari perikanan. Jadi yang dibahas dalam hal ini adalah dari semenjak produksi ikan sampai dengan konsumsi end user. Ya, menurut undang-undang juga sama saya kira ya, tidak jauh ya definisinya, bahwa perikanan itu dari penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran, dan kegiatan-kegiatan penunjang lain. Nah itu yang pertama yang perlu teman-teman ketahui mengenai sektor perikanan ini, bahwa ternyata perikanan itu adalah pengertiannya dari hulu ke hilir, dari yang memproduksi ikan atau menangkap sampai dengan di piring konsumen. Nah itu, oke, from bait to plate. Nah itu dari pengertian dari perikanan. Nah ini hal-hal yang penting dalam sektor perikanan adalah terkait dengan keberlanjutan atau sustainability, bagaimana pengelolaan sumber daya, kemudian bagaimana impact kepada lingkungan. Itu yang paling penting dalam hal-hal terkait dengan perikanan sebenarnya. Kenapa keberlanjutan sangat penting? Karena ternyata berdasarkan beberapa data, ini ada ketutup nih ya. Ya. Dari data, ternyata tuna itu terancam punah. Ini contoh ya, contoh satu jenis spesies tuna ya. Karena apa? Aktivitas yang melebihi batas. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa perikanan itu agar sustain seharusnya eksploitasinya tidak berlebihan. Ini dari zona di Indonesia ya, dari 11 zona, 7 mencapai titik maksimum, 3 melebihi batas. 3 spesies tuna ya, yang paling terancam itu adalah tuna mata besar, sirip kuning, albacora. Yang paling terancam itu yang mata besar. Sirip kuning ya masih rentan, albacora hampir terancam. Ya, penurunannya bisa kita lihat, cakalang 15%, albacora 8%. Kemudian selain jumlahnya juga ukurannya. Ukurannya tuh lama-kelamaan kok mengecil nih. Yang tadinya nelayan dapatnya gede-gede, lama-lama kok semakin kesini semakin kecil, yang gede semakin jarang. Nah, dari yang ukurannya 1,5 meter menjadi ya sekarang menjadi mungkin 80. Tapi mungkin masih ada di beberapa tempat yang memang besar-besar.
Nah, ini adalah zona tangkapan tuna Asia dan data tentang apa namanya, ternyata tuna itu terancam punah. Itulah kenapa kita perlu memperhatikan aspek sustainability, pengelolaan sumber daya dan environmental impact terhadap aktivitas perikanan. Bukan hanya perikanan tangkap ya, aktivitas perikanan budidaya itu ternyata juga harus memperhatikan aspek sustainability. Mungkin teman-teman pernah mendengar cerita tentang pusat budidaya udang di Lampung ya, daerah Lampung Timur ya, Lampung Timur sisi utara itu namanya daerah. Dulu besar banget di sana ya, budidaya udang di sana ya, pusat udang. Tapi karena kurang memperhatikan sustainability, akhirnya mungkin produksinya akan berkurang. Semakin ke sini ternyata sisa-sisa kotoran dan sebagainya yang tidak dikelola dengan baik, kotoran bekas pakan gitu, pakan dimakan udang, kemudian kan terjadi limbah itu mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar tambak itu ternyata. Nah, itu mengakibatkan sehingga produksinya semakin berkurang. Karena apa? Aspek sustainability yang tidak diperhatikan. Itu saya kira untuk pembuka. Ya, bagaimana dengan budidaya? Nah, ini budidaya itu budidaya namanya juga budidaya, artinya bukan proses alami. Ikan itu dididayakan. Jadi tadi yang tadi adalah perikanan tangkap ya, yang langsung bisa diambil dari alam. Jadi manusia tidak perlu mengusahakannya, siap konsumsi. Artinya kita hanya menangkap saja langsung menjadi bahan pangan ya, atau bisa diekspor dan diolah dan seterusnya. Nah, kalau budidaya berbeda. Budidaya adalah bagaimana mengkondisikan dari proses penetasan, pembibitan, pembesaran, termasuk kegiatan kelanjutannya setelah dipanen, simpan, didinginkan, dikeringkan, diawetkan, dan diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi lebih lama ya. Karena ikan ini ternyata ya satu komoditas ya, komoditas yang bisa bertahan lama jika dikondisikan. Ada macam-macam ya cara mengkondisikan, mengawetkan ikan. Ada yang dibuat ikan asin misalnya ya, sehingga dia awet. Kemudian ada yang diasap, kan, ikan asap. Nah, itu usaha-usaha untuk mengawetkan. Tapi yang dimaksud aquaculture atau budidaya itu adalah memang bukan dari alam. Kita mendapatkannya karena diusahakan. Dari proses benih ya. Benih kemudian sampai siap dipanen sampai olahan. Itu adalah pengertian dari aquaculture atau usaha perikanan. Jadi dua itu ya, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Di struktur organisasi di kementerian juga ada itu juga ya. Ada direktorat perikanan tangkap, ada direktorat budidaya. Budidaya itu bisa budidaya di laut, bisa juga budidaya di darat. Nah, itu. Yang termasuk ikan juga udang itu termasuk ikan ya. Kita anggap sebagai ikan. Udang, lobster, kemudian sektor lainnya ya. Dan lobster, mungkin rumput laut ya, atau itu karena itu di kelautan ya, menjadi domain juga di kementerian. Ya. Nah, ini data dunia, data global, bahwa perikanan tangkap ternyata masih mendominasi, ya, masih 54% ya produk global perikanan, yaitu 54% adalah perikanan tangkap yang sisi kanan ini. Pointer. Ya. Nah, ini sisi kanan ini kita bisa lihat bahwa 54% adalah perikanan tangkap, kemudian 46% adalah aquaculture. Jadi masih lebih banyak perikanan tangkap ya dibanding yang
budidaya. Jumlahnya 156 million tons ya, ya. Untuk konsumsi manusia. Kalau yang sebelah kiri ini bisa diperhatikan teman-teman, bisa perhatikan kiri grafik ini. Ini adalah yang warna orange ini adalah perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap di laut. 20 tahun terakhir memang jumlahnya besar ya. Naik, kemudian di mulai tahun berapa ini? 20 tahun terakhir ternyata dia cenderung mendatar. Kalau teman-teman perhatikan ya. Naik turun ya, naik turun, tapi dia cenderung mendatar. Capture fisheries ini ya, perikanan tangkap. Tapi kita perhatikan yang perikanan budidaya, meskipun jumlahnya lebih kecil, tapi dia konsisten naik, ya, konsisten angkanya naik. Nah, jadi ternyata berdasarkan grafik ini kita bisa melihat bahwa ternyata meskipun si perikanan tangkap ini jumlahnya sangat besar, cuman perkembangan 20 tahun terakhir ternyata dia konsisten angkanya, tidak naik dan tidak turun. Nah, ini yang kita khawatirkan akan turun, lama-lama turun. Karena apa? Karena proses kegiatan perikanan yang tidak memperhatikan sustainability, ya. Perikanan yang tidak perikanan tangkap, misalnya tidak memperhatikan sustainability, misalnya menggunakan alat tangkap yang tidak sustain, misalnya menggunakan bom, menggunakan untuk produk ikan tertentu pakai pukat harimau dan seterusnya, yang alat-alat yang dilarang lah ya, itu digunakan, maka ini yang terjadi. Yang dikhawatirkan malah justru terjadi penurunan. Ya, jadi proses alam yang itu yang kita khawatirkan akan mengurangi produksi perikanan tangkap. Tapi di sini yang warna biru bisa diperhatikan bahwa ternyata perikanan budidaya itu mengalami kenaikan. Kenaikannya ya sangat signifikan ya. Kenaikannya luar biasa ini ya. Ya. Karena mungkin ya penggunaan teknologi, kemudian semakin aware terhadap sustainability, kemudian semakin teknologi, kemudian ada efisiensi dan seterusnya, sehingga produksi itu bisa ditingkatkan. Kemudian kesadaran masyarakat, kemudian permodalan, akses finansial, nelayan, budidaya dan seterusnya, juga industri bisnis yang kelas besar juga semakin meningkat dan seterusnya. Itu yang mungkin memang mengakibatkan bahwa ternyata aquaculture atau perikanan budidaya itu mengalami peningkatan yang melebihi ya, percepatan pertumbuhannya itu melebihi dari perikanan tangkap. Jadi trennya seperti itu 20 tahun terakhir. Ya, jadi ini data yang berdasarkan dari Organisasi Pangan Dunia ya. Organisasi Pangan Dunia memperlihatkan perkembangan 20 tahun terakhir mengenai perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Ya, tahun 2020 menyatakan bahwa 87% itu untuk konsumsi manusia. Sisanya ya yang lain-lain ya. Akan tetapi ternyata ada data lain nih. Ternyata 90% makanan laut dipanen oleh produsen skala kecil di negara berkembang. Nah, kita Indonesia juga sebagai negara berkembang ada di dalamnya. Ternyata ikan-ikan itu dipanen, diproduksi, baik ditangkap maupun dibudidaya di daerah 90%-nya itu di daerah di negara berkembang dan oleh nelayan-nelayan tradisional ternyata. Jadi ternyata produksi ikan dari nelayan tradisional itu lebih besar. Akan tetapi kelemahannya adalah apa? Tidak terdata dengan baik. Ya, datanya itu tidak terekam dengan baik. Data apa? Data penangkapan di laut, ya. Posisi penangkapannya di mana. Nah,
Kalau kapal-kapal besar otomatis alatnya canggih ya, dan diwajibkan oleh pemerintah, misalnya kapal-kapal di atas 30 gross ton itu wajib menyajikan data dokumentasi penangkapan dari di mana ini ikan ditangkap, jenis ikannya apa, kemudian di mana dia didaratkan, di mana dia mendarat. Ya. Ditangkap di sini, didaratkan di mana kan bisa saja berbeda. Dia berlabuh di pelabuhan yang berbeda. Di data itu ada. Ya. Ini data mengenai ikan dunia. Saya lanjutkan ya. Kalau ada yang pertanyaan langsung saja ya. Saya kira bisa langsung diskusi kalau misalnya perlu ada yang didiskusikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya kira tagline yang Bu Susi berhasil ya. Bu Susi itu berhasil menciptakan tagline ya. Jadi kalau nggak makan ikan maka ditenggelamkan. Nah itu. Karena beberapa kasus ya illegal fishing, unreported, unregulated fishing itu Bu Susi cukup fenomenal ya di kelautan ini menenggelamkan banyak sekali kapal karena kegiatan-kegiatan yang ilegal. Tanggal 21 November sebagai Hari Ikan Nasional. Saya mau tanya nih supaya ada feedback nih sampai di sini. Hari ini siapa yang sudah makan ikan? Mungkin bisa chat ya, bisa kirim di chat. Siapa yang hari ini sudah makan ikan? Mungkin yang sudah makan ikan bisa chatting, chat, kolom chat. Saya sudah makan ikan apa gitu. Ikan lele, ikan gurame, ikan lele, pecel lele ya. Paling murah tuh pecel lele, 10.000 dapat ya. Ikan apa? Ikan kakap. Nah, ikan ikan sambal. Ikan sambal. Oh ya, anak kos makanya ayam geprek. Ayam geprek. Ikan merah. Wah ya, bagus. Makan tongkol, ikan teri. Waduh, kasihan teri. Ya terus. Oh ya, teri kalau udah disambal tuh enak tuh. Teri burudi ya, sambal burudi. Ikan mujair. Ikan cupang. Ikan cupang kan ikan hias. Ya, ya. Oke. Ikan sarden, ikan kembung. Oke, ya, ya. Ya, yang anak kos ikan mungkin barang istimewa ya, yang anak kos ya, ikan gurami. Oke, ya, macam-macam. Oke, oke. Ternyata teman-teman menyimak ikan Indosiar gak sih? Oh ya, ikan yang terbang ya. Ikan terbang itu marlin namanya, ikan marlin. Nah, itu di daerah Tanggamus saya pernah melihat ya nelayan menangkap sangat besar ikan marlin namanya. Ikan Indosiar. Dia yang ada siripnya, terus apa namanya ininya runcing. Itu namanya ikan marlin. Orang sebut ikan Indosiar. Ikan kembung, ikan gurame, sarden, terus. Udah semua ini. Yang lain makanya tempe sama tahu. Atau yang di Jogja ada nggak di Jogja? Nasi kucing. Ya, oke. Biasanya anak kos tuh andalan anak kos di Jogja tuh nasi kucing. Oke, ya masih ada juga. Oh, ikan gurame. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini tagline-nya Bu Susi, makanlah ikan. Karena apa ya, mengandung protein yang sangat tinggi ya. Untuk apalagi di masa pertumbuhan itu sangat penting. Jadi mungkin teman-teman besok nih, kalau ini kan masih mahasiswa ya, besok kalau udah menikah punya anak, anaknya itu pas masa pertumbuhan itu maksimalkan konsumsi ikan. Ya, karena apa? Karena itu membentuk apa namanya kecerdasan yang luar biasa kan ini ya. Nah, ini konsumsinya dari data dunia ya, data dunia per tahun ya. Ini per kapita tuh maksudnya per kapita konsumsi ikan dari 2014 sampai 2020 ini datanya.
ternyata masih kecil ya. Ada penurunan juga nih. Di 2020 kok jadi 19,8 dalam kilogram ya per orang per tahun. Kecil ya. Kalau Indonesia seharusnya lebih tinggi karena Indonesia adalah produsen ya, produsen utama ya. Produsen ikan harusnya lebih tinggi ya. Ini dunia ya. Ini 19,9 kembali lagi dari 2014 ke 2020 ternyata lebih kayaknya naik sedikit terus kemudian turun lagi stagnan. Nah, kalau kita lihat data di Indonesia, angka konsumsi ikan ternyata paling banyak di Maluku. Ya, orang Maluku nih hobi sekali makan ikan ya. Karena memang produksi ikannya sangat besar di sana ya, produksi tuna yang sangat tinggi di sana. Jadi hari-hari orang pasti makan ikan tuh orang Maluku tuh. Kita lihat ini jumlah dalam kilogram per kapita per tahun ya. Maluku itu 77 ya. Banyak banget tuh, 77. Hampir 1 kintal ya, hampir 1 kintal konsumsi per orang per tahun. Yang paling Gorontalo. Nah, ini data 10, ada data yang mungkin belum dimasukkan di sini ya. Produksi supaya ini aja 10 terbesar ya. Maluku, Maluku Utara, Kaltara, Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Gorontalo. Nah, ini provinsi dengan konsumsi ikan terbesar di Indonesia. Berarti orang Maluku nih Pak, harusnya pintar-pintar nih ya. Pintar-pintar nih orang Maluku nih. Orang Maluku Utara juga karena konsumsi ikannya banyak ya. Tentu saja ditunjang dengan fasilitas pendidikan ya. Nggak cukup dengan konsumsi saja, cuman memang mungkin fasilitas pendidikan yang mungkin belum merata ya antara Jawa dan luar Jawa. Ya, itu yang mengakibatkan mungkin ya. Pernah kita dengar cerita itu, halo, halo, ya halo. Oke, ini adalah data konsumsi ikan per eh, per provinsi ya, 10 besar di Indonesia. Ini data tahun 2021 ya, data dari KKP ya, data statistik dari KKP. Nah, saya kira datanya tadi sudah disajikan. Ini rata-rata ya, rata-rata tuh 55 kilogram per kapita ya. Kalau dirata-ratakan nih kan ada yang 77, ada yang 65 ini, tapi rata-rata 55 kilogram per kapita per tahun ya, anual. Sehingga ini jauh ya. Ternyata konsumsi per kapita ikan di Indonesia ternyata jauh melebihi di atas rata-rata dunia nih. Ini kan average annual per kapita consumption di dunia, seluruh dunia. Nah, di Indonesia ternyata 55. Jadi hampir 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipatnya lebih ya rata-rata ternyata Indonesia konsumsi ikan. Nah, ini yang paling tinggi di Maluku ya. Saya kira datanya ini kita skip saya kira ini ya. Intinya kita lebih dibanding rata-rata dunia konsumsinya paling tinggi di Maluku. Itu aja ya secara singkat ya. Nah, ini dia kenapa Indonesia termasuk yang potensi sekali ya komoditi ikan secara kalau dilihat dari produk global, Indonesia termasuk yang unggul ya, termasuk yang tinggi ya. Namanya TCT ya, TCT tuna tongkol cakalang ya, atau TTC ya. Itu mirip ya, jenis ikan yang satu keluarga lah, mirip-mirip bentuknya. Kadangkala teman-teman bingung apa yang dimaksud tuna, yang dimaksud tongkol dan cakalang itu bedanya apa? Mungkin supaya saya bisa melihat teman-teman masih menyimak, mungkin bisa di kolom chat teman-teman bisa di kolom chat bisa menyebutkan apa sih perbedaan tuna, tongkol dan cakalang itu bedanya apa? Bedanya apa? Nah, silakan di kolom chat silakan.
agar kita bisa sama-sama tahu ya. Ketika di pasar tuh belanja tuh ikan itu kan kadang kita bingung yang cakalang yang mana, yang tongkol yang mana, yang tuna yang seperti apa sih? Nah, kualitas dagingnya. Dari fisiknya, coba. Kalau dari fisiknya bisa nggak dibedakan? Tuna mahal, kalau cakalang murah. Oh gitu, dari harga. Motif warnanya. Nah, kalau warna itu seperti apa? Oh, beda nama. Kalau nama ya kita jelas beda ya. Yang membedakan secara fisik dari melihat bentuknya atau apa. Tuna besar ukurannya belum ya relatif ya. Ada yang besar juga si cakalang. Ada yang tongkol juga besar. Oke, memang biasanya tuna gede, lebih gede. Tapi mungkin bukan itu ya, fisiknya dari sirip punggungnya, teksturnya. Oke, mungkin yang dari perikanan, Mas siapa tadi yang dari Universitas Pendidikan Indonesia bisa menjelaskan? Saya sendiri bingung loh. Saya sendiri kadang bingung antara cakalang sama tuna itu bedanya seperti apa sih? Ya mungkin nanti jawabannya bisa di googling ya bisa di googling, cari di Google pasti ada membedakan tuna, cakalang dan nah ini mungkin jawaban yang cukup panjang nih. Kita memiliki tubuh yang super besar dan berat, tongkol memiliki warna yang agak gelap dan memiliki bentuk kecil dan cakalang berwarna lebih terang. Oh gitu. Apakah itu memang jawabannya? Eh, nanti kita konfirmasi lagi, verifikasi lagi di Google. Ada jawaban lain mungkin? Kebanyakan jawabannya ukuran dan warna ya, sama tekstur. Oke, oke, ya, oke. Bisa kita lanjutkan ya. Oke, menarik ini ya. Bahas ikan tuh menarik. Saya juga jadi tertarik. Meskipun memang basic ilmu saya bukan di perikanan ya, tapi menarik belajar tentang perikanan ini. Nah, ini produksi tuna merupakan produksi unggulan Indonesia. Ya, ini 6 kawasan utama Samudra Hindia, 164,8 ribu ton per tahun. Banyak sekali ya. Di daerah Samudra Hindia ini selatan Jawa, selatan Bali, Nusa Tenggara itu 201. Paling besar nih ya, ternyata ya Samudra Hindia 201. Selat Makassar itu 193. Ini dalam ribu ton ya, dalam ribu ton per tahun. Nah, ekspornya. Nah, oh ini komoditas ekspor nih. Ternyata untuk ekspor ini udang paling tinggi. Nah, untuk tahun 2015 ini ternyata yang paling besar adalah ekspor udang. Udangnya juga macam-macam ya, ada udang faname, udang galah, udang macam-macam, banyak sekali jenis udang. Yang tuna ternyata 492. Artinya apa nih? Nomor 2 komoditas ekspor perikanan di Indonesia itu nomor 2 setelah udang adalah tuna. Kepiting cukup besar juga nih. Kepiting cukup besar, 266 juta US dollars. Kemudian rumput laut, nah, rumput laut. Kemudian yang lain, ada kakap, kakap merah, kakap putih. Nah, itu. Nah, ini untuk 2016 itu tuna 22% produksi ya, produksinya. Pelagis kecil, komersial, pelagis besar lain, udang dan lain. Nah, ini produksinya. Oke, saya lanjutkan. Itu produksi. Nah, ini yang dimaksud TCT, tuna, cakalang, dan tongkol. Nah, TCT, data TCT, produksi tuna, cakalang, dan tongkol dunia tahun 2019 adalah 6.674 juta ton. Ini data dunia tahun 2019. Kemudian Indonesia merupakan produsen utama tuna, cakalang, dan tongkol dengan share produksi 15%. Nah, paling besar Indonesia ternyata TCT ini ya.
15% dari seluruh dunia. Yang kedua Filipina 7,3, Vietnam 6,6, dan Ekuador 6,1. Ada kenaikan ternyata di Indonesia. Tuna cakalang dan tongol ini rata-rata 3,6%. Lebih tinggi dari kenaikan rata-rata dunia sekitar 3,4. Jadi rata-rata kenaikannya Indonesia ternyata cukup tinggi juga ya. Lebih tinggi dari kenaikan rata-rata. Ini tahun 2010 sampai 2019 data dari Kementerian Kelautan. Nah, ada masalah nih, ada masalah. Ya. Kita tahu bahwa masyarakat tradisional pun sudah pakai handphone ya. Masyarakat tradisional sudah pakai handphone. Anak kecil bahkan sudah pakai games, ya, pakai handphone. Tapi sayangnya ternyata handphone itu tidak membuat orang menjadi smart. Smartphone itu belum menjadikan orang itu menjadi smart people. Ya. In developing nations, mereka sudah punya mobile phone, tapi secara umum tidak dapat mendapatkan informasi yang detail mengenai data ikan. Ya. Jadi ketika teman-teman belanja ikan nih, ikan tongkol atau ikan tuna, harusnya orang Indonesia bisa secara fisik, misalnya pakai handphone itu men-scan ya, oh ini adalah ikan tongkol, oh ini adalah ikan tuna, oh ini ikan tongkol yang diambil dari laut selatan Jawa, oh ini ikan sakalang yang mendarat di pelabuhan Sadeng, Gunung Kidul. Ada yang tahu Sadeng? Sadeng itu tempat pelelangan ikan terbesar di Jogja. Ya. Oh ini mendaratnya di sana. Jadi ketika handphone itu bisa digunakan untuk ketika data science bekerja atau sudah ada data science, maka seharusnya handphone itu bisa dimanfaatkan untuk mengecek bahwa ini jenis ikannya ini ditangkap oleh nelayan dengan nomor kartu nelayan ini. Oh ini ditangkap dengan alat tangkap yang memperhatikan aspek sustainability, ya. Bukan menggunakan alat-alat tangkap yang dilarang dan seterusnya. Nah, itu. Jadi ternyata data tentang informasi elektronik tentang traceability atau ketertelusuran dari produk perikanan itu masih blank ya. Baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di negara maju mungkin yang sudah menerapkan itu mungkin ya, tapi belum secara umum di seluruh dunia. Itu data yang tadi ya, we have 90% produk seafood dari negara berkembang. Tidak ada mekanisme untuk mengkolek data. Jadi ternyata dari negara berkembang ini yang memproduksi ikannya sangat tinggi, ternyata tidak ada mekanisme untuk mengkolek atau mengelektronikkan data. Datanya itu ya masih data manual. Ikan ditangkap oleh nelayan tradisional, tidak terekam ditangkapnya di mana. Tidak terekam berapa jumlahnya. Mungkin jumlah bisa direkam tapi secara manual. Yang sangat masih rawan terjadi manipulasi data. Ya, ditimbang secara manual, tidak direkam secara elektronik. Nah, itu dia. Jadi ternyata data tentang ikan ini susah, ya. Data tentang ikan ini susah didapatkan meskipun masyarakat hampir semua sudah, bahkan satu orang bisa 4-3 HP ya. Ketika tidak ada data, maka manajemen tidak bisa dilakukan. Nah, ketika tidak ada manajemen, tentu saja sustainability masih menjadi pertanyaan. No data, no management, sama dengan aspek sustainability masih dipertanyakan. Dapatkah kita mempraktekkan aspek sustainability di bidang perikanan jika tidak ada data? Nah, itu dia. Itu dia tantangan dari data scientist di bidang perikanan. Saya harapkan ini menjadi menjadi awal yang baik untuk teman-teman bahwa ternyata
ini yang terjadi, permasalahan ini. Untuk mendorong supaya teman-teman ada, oh ternyata ikan ini perlu data science. Ada kebutuhan penting untuk mengembangkan ekosistem data yang dapat memfasilitasi mendorong berbagi data untuk mendorong perdagangan hasil laut yang efisien. Oke, jadi ekosistem data ini penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka memanage perikanan, dalam rangka memperhatikan aspek sustainability. Ada lagi selain itu ya, selain perekaman data yang tidak ada, ya karena itulah, karena yang masih proses masih manual, nelayan tidak merekam di mana ikan ditangkap, seberapa besar ikan yang ditangkap, itu datanya masih ya hanya berdasarkan ini ya, data yang manual, yang masih tidak apa ya, bukan terikot dengan baik. Maka dengan adanya hal seperti itu, maka memungkinkan terjadinya illegal fishing. Ya, illegal fishing itu kita tidak bisa mentrace apakah nelayan itu pakainya alat tangkap yang sesuai peraturan. Kan ada aturannya ya. Apakah memperhatikan konservasi, ya kan? Apakah itu dilaporkan? Nah, banyak ternyata hasil penangkapan ikan di laut kemudian ternyata diperdagangkan di tengah laut terus dikirim langsung ke luar negeri. Ada, tidak dilaporkan ke pelabuhan yang tempat di mana dia harusnya melaporkan. Nah, supaya apa? Supaya datanya terdata. Oh, daerah perairan selatan Jawa sekian jumlahnya yang ditangkap. Ikannya apa jenisnya? Itu tidak dilaporkan, unreported dan unregulated. Makanya disebut IUU ya, illegal, unreported, unregulated. Nah, ini dia hal-hal yang memang menjadi permasalahan bagi negara-negara berkembang di mana nelayan sebagian besar adalah nelayan tradisional yang kapalnya, vesselnya tidak dilengkapi dengan perekaman atau data yang merekam secara otomatis. Ya. Merekam, oh ikan ini yang ditangkap di koordinat sekian. Oh besar sekian, besarnya sekian, jenis ikannya apa, di koordinat berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan apa namanya? Data perekaman kan secara elektronik. Itu kita masih lupa. Nah, ini contoh kegiatan yang IUU, illegal, unreported, unregulated. Nah, misalnya menangkap ikan di jalur zona ekonomi eksklusif tanpa lisensi. Jadi nelayan tuh harusnya punya SIM ya, SIM untuk menangkap ikan tuh harus ada ya. Ada kapal yang pakai bendera negara yang berbeda ya untuk mengelabui ya, mengelabui polisi air, polisi Polairut ya, polisi laut ya. Kemudian tidak ada dokumen permit apa non fishing non permit spesies. Oh, maksudnya jenis ikan. Jenis ikannya kan harus dibatasi ya. Jenis ikan yang boleh ditangkap. Ada jenis-jenis ikan yang nggak boleh. Fishing above a quota. Nah, menangkap ikan lebih dari jumlah yang disarankan. Nah, nggak boleh. Ya. Ada batasan-batasan. Menangkap ikan di daerah yang terlarang. Ya, ada daerah. Misalnya penangkapan, misalnya kapal dengan gross ton ukuran 30 gross ton tidak boleh menangkap di daerah yang daerah perairan yang dekat 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 darat begitu. Jadi ada misalnya kapal dengan ukuran gross ton sekian juga harus zona penangkapannya harus di zona tertentu gitu. Kemudian menangkap ikan dengan mesin yang ilegal. Jadi karena izin itu kan diberikan berdasarkan berapa ukuran kapalnya, berapa ukuran mesinnya. Nah, itu. Jadi ukuran dari kapal yang berlayar di laut itu menentukan juga jenis ikan yang ditangkap dan koordinat penangkapan, area penangkapan. Nah, itulah yang dimaksud dengan regulasi perikanan. Menggunakan alat yang tidak seharusnya, tidak boleh. Misalnya pakai bom ikan, pakai pukat harimau, dan seterusnya. Itu hal-hal yang dimaksud dengan ilegal, unreported, unregulated.
Nah, Indonesia sudah, wah ini menjadi heboh ya, waktu Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Bu Susi ya, ini heboh ya. Banyak sekali nelayan-nelayan dari luar negeri yang ditangkap dan kapalnya, kalau kita pikir sayang ya, sayang sekali ya kapal besar begitu dibakar, ditenggelamkan. Ya ini sebenarnya deterrent effect ya kalau menurut keterangan Ibu Susi ya. Kenapa kita harus bakar? Karena katanya dengan dibakar itu memperlihatkan kita serius untuk memerangi IUU tadi, illegal unreported unregulated. Dengan demikian yang lain tidak berani lagi masuk ke wilayah perarian areal penangkapan ikan di Indonesia yang dari luar negeri. Itu ya. Otomatis setelah ada kegiatan seperti ini, produksi ikan di Singapura, produksi ikan di daerah Malaysia, daerah Vietnam itu berkurang ya. Di Indonesia terus naik ya. Ada datanya ya. Nah, ini dia Bu Susi ya, si ahli penenggelaman kapal. Ya. Nah, ini juga nih, rame kan, teman-teman mungkin sering baca berita lobster. Bahkan sampai ya ada menteri kita yang ditangkap gara-gara lobster nih ya. Nah, ini dia lobster juga salah satu unggulan di Indonesia. Tadi apa namanya? Bermacam-macam ya jenis lobster dan harganya juga luar biasa ya. Per kilogram bisa sampai ada yang 300.000 per kilogram harga lobster. Ya. Nah, saya punya pengalaman ya. Saya pernah eh, bertugas di daerah Lombok ya. Di kita main-main di daerah Gerupuk. Ada yang tahu Gerupuk? Ada yang dari Lombok nggak ini? Mungkin bisa di kolom chat. Ada yang dari Lombok nggak? Oke, oh ini ada chat. Surat izin menangkap ikan atau SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan. Ya, yang berbendera Indonesia. Ya betul, betul sekali. Ya di kolom chat ini ada yang chat bahwa menangkap ikan itu harus ada SIM-nya. Seperti kita naik motor juga harus ada surat izin mengemudi. Nah, kalau SIM-nya nelayan itu surat izin penangkapan ikan atau SIPI. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Bahwa menangkap ikan itu harus ada SIM-nya, ada kartu nelayan, ya. Seperti kita punya KTP, nelayan juga punya kartu nelayan. Ya, itu didata juga, data dan ada perkumpulannya, ada kelompok nelayan, ada koperasi nelayan. Terus ya. Oke, kita ini masuk ke lobster ya. Ini pengalaman ya, saya pernah melakukan penelitian tuh di daerah Gerupuk namanya ya, daerah Kute ya. Kalau yang sekarang mungkin Mandalika ya. Daerah Mandalika itu ke timur sedikit itu daerah Gerupuk ya, pantai selatan Lombok itu. Di sanalah pusatnya nelayan yang menangkap benur. Nah, benur itu bukan dibudidaya ternyata, kebanyakan itu alam ya, dari alam ketika bulan-bulan tertentu dia menggunakan kayak semacam plastik, bukan ya, karung ya, karung goni atau karung apa gitu diikat-ikat sehingga terbentuk kayak semacam ada tempat persembunyian. Nah, ini kan diikat ya membentuk kayak bunga seperti ini maka disebut pocong. Jadi kayak orang sebutnya pocong. Kalau di kerupuk itu dia ditaruh di keramba, direndam begitu, nanti anak-anak udang yang benur seperti ini. Nah, ini akan masuk ke sini. Pointernya mana? Nah, share pointer. Nah, dia akan bersembunyi di sini. Karena kan laut ada arus ya. Kalau benur, benur itu kan rawan. Rawan terkena arus kalau dia masih kondisi masih belum kuat, dia akan mati. Jadi tingkat kematiannya juga sangat tinggi ternyata lobster itu ya. Tingkat kematian lobster itu sangat tinggi. Karena alam, proses alam ya. Karena apa? Iklim atau karena arus laut itu mengakibatkan dia. Nah, si nelayan-nelayan di Gerupuk ini memanfaatkan ini ya. Mereka bikin keramba kemudian taruh di bawah laut, direndam, dia memanen benur
dari alam langsung, bukan dibudidaya. Memang ada beberapa yang dibudidayakan, tapi pembesaran ya. Tapi secara alam ini si benur ini didapatkan secara alami ya, dari alam langsung, ditangkap dalam bentuk anakan lobster. Namanya pocong. Nah, kalau kita pocong kan ini ya apa namanya ya pocong ya. Yang kalau film horor pasti ada pocong tuh biasanya, atau horor komedi biasanya ya. Kalau malam-malam beli bakso, kemudian tiba-tiba ada pocong yang ikut ngantri di belakang. Coba perhatikan belakang Anda, jangan-jangan ada pocong. Oke, kita sampai jam berapa nih? Udah berapa jam nih? Oh, ini ternyata baru 1 jam ya kita ya? Oke, oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pocong. Ya, untuk menambah wawasan teman-teman. Oh, ternyata udang lobster itu cara mendapatkan anakannya seperti ini. Ya. Kemudian biasanya dia dikumpulkan, kemudian ada yang dibesarkan dulu baru diekspor. Ada yang diekspor dalam bentuk benur seperti ini tadi. Nah, ini yang dilarang sebenarnya. Sayang sekali dijual dengan harga murah, diekspor ke Vietnam, di Vietnam dibesarkan, kemudian dijual lagi dengan nilai tambah yang sangat tinggi ya. Itulah kenapa sebenarnya benur ini sayang sekali ekspor dalam bentuk anakan seperti ini. Tapi memang risiko kematian juga sangat tinggi ketika kita budidaya. Ya, ya memang harusnya kita belajar dari Vietnam bagaimana membesarkan data science ini penting. Itulah pentingnya data science. Harusnya kita mempelajari berdasarkan data ilmiah, ya. Bagaimana membesarkan benur dengan tingkat kematian yang rendah. Nah, kita membesarkan dengan cepat, dengan misalnya biaya pakan yang minimal mungkin, dengan pembesaran secepat mungkin, dengan tingkat kematian yang serendah mungkin, dengan biaya pakan yang semurah mungkin. Nah, itulah peran data science seharusnya di situ. Kita kan sangat sayang sekali ya, benur itu dengan susah payah didapatkan, kemudian diekspor dalam bentuk anakan seperti ini, kemudian setelah itu ternyata nilai tambahnya luar biasa, kan harganya 300.000 per kilogram ya. Kalau yang anakan seperti ini mungkin murah sekali, paling berapa per biji ya, per biji. Ya. Murah sekali. Nah, ini dia peralatan tradisional ya, peralatan tradisional untuk mengukur ukuran tuna ya, ini tuna ya. Tuna sirip kuning kayaknya ini ya, sirip kuning. Ini secara manual. Nah, data science harusnya kalau kita punya data, punya alat IoT, harusnya pengukuran seperti ini bisa dilakukan secara otomatis ketika di kapal ya. Ketika ikan itu baru diangkat ke kapal, itu secara otomatis, oh ini jenisnya tuna, oh ini ukurannya sekian. Seharusnya beratnya juga bisa diperkirakan berdasarkan data science. Nah, kalau teman-teman pernah lihat acara di Wiki Tuna ya, Wiki Tuna itu di National Geographic itu seru ya. Kalau teman-teman lihat acara memancing ikan dengan pancing biasa ya di eh, di acara National Geographic itu, mereka selalu melakukan pengukuran, pengukuran panjang, kemudian biasanya pakai pita ukur gitu ya, meteran, kemudian ditimbang beratnya itu setelah mendarat di pelabuhan, diukur beratnya berapa, dilombakan bahkan di acara National Geographic. Itu lomba ya, lomba penangkap ikan ya, ikan tuna, khusus tuna ya. Itu di berapa kilo yang mendapatkan ukuran paling gede dan apa namanya dengan berat tertinggi dan kualitas. Nah, kualitas juga ya, kualitas. Ternyata tuna itu bervariasi kualitasnya berdasarkan apa? Kandungan lemaknya ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya lihat di acara National Geographic namanya tuna itu ada
petugas yang menimbang dan petugas yang mengecek kualitas tuna, yang mengecek kualitas tuna. Itu berapa kandungan lemaknya, kemudian bisa ditentukan harganya. Jadi belum tentu tuna yang ukuran lebih besar, belum tentu harganya lebih mahal, belum tentu. Karena mungkin kualitasnya tidak lebih baik dengan yang ukuran mungkin yang relatif lebih kecil sedikit ya. Ya, itu. Jadi kualitas dari daging tuna juga menentukan harganya. Bukan hanya ukuran dan beratnya, tapi juga kualitasnya. Nah, yang bisa menilai kualitas itu juga orang tertentu. Yang menilai kualitas tuna itu orang yang ahli ya. Dia memasukkan kayak semacam besi ya, besi ke bagian ini ya, bagian apa namanya? eh di bagian ini ya, bodinya tuna itu, kemudian dia ambil sampel, terus dia taruh di atas meja, kemudian dia secara visual langsung menentukan. Dia langsung menentukan, oh ini kandungan lemaknya, berdasarkan warnanya, berdasarkan mungkin teksturnya. Ah, nggak tahu ya, saya juga nggak tahu bagaimana cara menilainya. Dia langsung bisa menentukan harganya. Oh ini sekian dolar, di total sekian dolar. Nah itu yang mendapatkan harga tertinggi itu yang menang. Nah, itu acara begitu. Nah, itu seru ya, seru. Seru sekali. Ya, sekali-kali kapan-kapan teman-teman nonton di acara itu di National Geographic. Kita lanjutkan ya di cara ngukur ikan. Oke. Nah, ini ada problem-problem yang mungkin menjadi tantangannya. Ada kerusakan lingkungan. Nah, sehingga akhirnya kami lebih juga mendorong produksi berkurang karena kerusakan lingkungan. Lingkungannya sendiri rusak. Ya. Rusaknya bisa macam-macam, bisa karena aktivitas nelayan sendiri, bisa karena yang orang-orang tinggal di darat. Apa misalnya? Mau kerusakan lingkungan oleh manusia yang di darat. Bukan nelayan nih yang rusak laut. Ya orang-orang yang sembarangan buang sampah. Nah, itu dia. Orang yang sengaja buang plastik di sungai. Sungai itu kan pasti muaranya di laut. Sungai kecil ke sungai besar ke yang lebih besar lagi, dan lama-lama mendarat atau bermuara di laut itu plastik. Dan mengerikan sekali ya, banyak sekali ikan-ikan atau ada beberapa video yang mungkin teman-teman pernah lihat ya, itu ada yang apa kura-kura yang hidungnya tuh dia apa tertusuk oleh apa ya sedotan plastik itu ya, sampai berdarah itu ya, mengerikan sekali, kasihan sekali ya. Itu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, ya, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan juga berkurangnya produksi. Kemudian kesejahteraan ya, kesejahteraan masih kurang ya nelayan ya, terutama nelayan tradisional. Banyak banyak di bawah UMR ternyata. Nah, bagaimana peran data science ini bisa bisa mengatasi problem-problem tersebut. Jadi hal-hal yang ini merupakan tantangan teman-teman nih, calon-calon data scientist pemula ini. Jadi di sektor perikanan ini banyak tantangan ya, kerusakan lingkungan, kesejahteraan nelayan, apa namanya, hmm, ada apa namanya ketimpangan ya dari negara-negara kapal bersubsidi negara tertentu. Jadi di negara-negara tertentu itu nelayan disubsidi, jadi mereka bisa bersaing gitu ya kapal-kapalnya, sehingga dia bisa menguasai areal penangkapan. Nah itu juga tantangan juga. Peta tangkapan nah, itu harusnya menjadi peran dari data scientist juga. Harus dikontrol tuh, harus dikontrol sehingga dia harus IUU-nya bisa terhindar. Ya. Ilegal, unreported, unregulated itu bisa dihindari dengan adanya data. Kasus-kasus yang terjadi pada perikanan tangkap seperti pencurian ikan, polemik ekspor, nah polemik kayak kemarin, polemik benur, ya, polemik lobster, ekspor lobster dan seterusnya. Karena kompleks ya, masalahnya kompleks. Nah, karena kompleksitas ini, peran dari mesin learning untuk memprediksi sesuatu, ya, memprediksi produksi, memprediksi cara budidaya, memprediksi
apa ya, jumlah kematian jika prosesnya seperti ini maka begini. Ya, itu perlu machine learning. Ya. Kemudian pembagian perikanan skala industri skala kecil agar menjadi equity. Ya, ya, oke. Itu saya kira problem-problem yang mudah-mudahan dengan adanya data science tantangan itu bisa terjawab. Nah, teman-teman, tugasnya nih teman-teman nih yang mungkin passion di bidang perikanan, ternyata data science ini bermanfaat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di sektor perikanan. Nah, ini contoh-contoh inovasi-inovasi di bidang perikanan ya. Saya tampilkan gambar-gambarnya ini dari MDPI ya, yayasan yang bergerak di bidang sustainability di bidang perikanan ya. Alat pemantau pergerakan kapal. Ya, jadi kapal itu dipantau. Kapalnya itu ditaruh GPS. Namanya menggunakan aplikasi Flywire. Tentu saja pasti ada GPS-nya ya. Alat penentu posisi ya. Untuk apa ya? Untuk traceability, melacak ya, keberadaan kapal tuh pergerakan nelayan tuh kemana aja tuh nangkapnya kemana aja. Jadi bisa dideteksi, dimonitor dari darat. Ya. Nah, kalau yang kapal-kapal besar sekarang pasti ada ya, wajib ya alat ini karena untuk mendeteksi keberadaannya. Selain dari pantauan citra satelit ya, kalau ini kan langsung trayektori ya. Trayektori itu jalur perjalanan kapal ya, jalur perjalanan kapal, rekaman perjalanan kapal bisa terlacak. Terlacak. Oh, dia nangkapnya di areal yang tidak terlarang. Dia biasanya dapat ikannya banyaknya, oh selalu dia ada pola. Oh, hari ini dia nangkap di daerah Lintang Bujur sekian. Besok di daerah Lintang Bujur sekian. Oh, pada saat menangkap ikan di daerah Lintang Bujur sekian, hasilnya besar. Oh, pada bulan ini, musim-musim ini, musim yang rame di bulan apa. Nah, itu penting. Data ini sangat penting. Nah, ini salah satu contoh alat untuk mendeteksi keberadaan kapal tuh berada di mana. Traceability fisheries. Ini alatnya bisa di harganya mungkin ya untuk nelayan tradisional cukup ya. Nah, ada juga teknologi untuk yang di bawah permukaan laut. Ya. Ini semacam kapal selam, mirip kapal selam ya. Kapal selam yang dilengkapi dengan sensor, tapi tidak ada orangnya ya, autonomous ya. Jadi kayak drone lah, kayak drone tapi di udara. Tapi ini kalau drone tapi ini di bawah laut ya, namanya AUV. Kalau di udara kan UAV, unmanned aerial vehicle, UAV atau drone ya. Kalau yang di atas apa namanya udara. Tapi kalau yang di bawah namanya AUV, Autonomous Underwater Vehicle, vehicles. Nah ini sama dengan drone itu kan kalau di atas itu kan bisa dikasih kamera, kasih sensor, sensornya macam-macam. Nah itu bisa mendeteksi apa yang di bawah laut. Bisa dibuat jalur ya. PCA Autonomous Control ini membuat jalur. Misalnya ini bisa dipakai untuk pemetaan bawah laut. Nah, kayak sama dengan drone yang di atas itu kan jalur terbangnya bisa kita atur. Karena dilengkapi dengan GPS, dilengkapi dengan kontrol posisi. Bisa pergerakannya nih kalau kita lihat di sini yang sebentar saya laser pointer. Ini adalah jalur pergerakan dari AUV ini. Di bawah laut tuh bisa kita atur pergerakannya. Sehingga areal pemetaan, areal yang akan dideteksi itu bisa tergambar secara jelas. Karena ini dilengkapi macam-macam sensor nih, sensornya. Ada antenanya, ada baterainya, ada apa namanya ini, motornya untuk supaya bisa bergerak. Kemudian ada ini untuk mengontrol jalur penyelaman ya, kita anggap jalur penyelaman. Kalau UAV itu kan jalur terbang, kalau ini jalur penyelaman. Ada GPS, navigasinya ya, penentu posisinya. Ada chargernya, nah, macam-macam. Jadi ada sensor. Jadi ini adalah namanya AUV.
Nah, ketika ada pesawat yang jatuh di laut, yang tenggelam di laut, ini alat ini yang dipakai. Nah, waktu Adam Air yang terjatuh di daerah Sulawesi Barat itu, di Laut Sulawesi ya, Selat Sulawesi atau selat mana tuh. Nah, itu ditemukannya pakai ini alat ini. Ditemukannya pakai AUV, Autonomous Underwater Vehicle. Jadi bisa mendeteksi keberadaan benda-benda di bawah laut. Nah, ini alat-alat yang ada hubungannya ya di sektor perikanan. Kenapa sangat penting ya? Kita bisa menentukan peta bawah laut. Oh, di bawah itu ada karang, di bawah ada tonjolan besar, ada kabel. Alat digunakan juga untuk proyek-proyek pemasangan kabel di bawah laut. Ya, kabel fiber optik di bawah laut itu harus dipetakan. Jalur-jalur kapal besar yang membawa apa namanya peti kemas, membawa ekspor impor itu harus melalui jalur-jalur khusus. Ya, itu dipetakan dengan namanya alat ini, Autonomous Underwater Vehicles. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada RFID, namanya Radio Frequency Identification. Biasanya ini yang lazim digunakan di ikan ikan hias. Nah, ikan hias apa namanya yang mahal sekali itu loh, arwana. Nah, arwana. Ikan arwana itu kan ada sertifikatnya, ya. Arwana ini dari mana jenisnya, dragon red dragon, super red dragon. Nah, itu wajib ada sertifikatnya. Nah, sertifikatnya supaya bisa terdeteksi dengan baik, itu direkam, disimpan dalam RFID ini, ditusuk gitu ya, bentuknya kayak kapsul kecil, di dalamnya dilengkapi data yang bisa dicek setiap saat. Jadi ditusukkan di bawah apa ya? Di bawah eh, apa namanya ini? Sisik ya, sisik ikannya ditusuk ya. Nah, ditaruh di ini di dalam bodinya ikan sehingga yang misalnya yang mau beli arwana itu bisa ngecek tuh. Oh, ini jenisnya arwana ini. Oh, ini diproduksi oleh siapa? Nah, ini umurnya udah berapa? Nah, ini RFID. Apakah ini bisa dipakai untuk yang bukan ikan hias? Bisa juga. Bisa juga ini dipakai untuk merekam apa namanya traceability tadi, ya, perjalanan ikan dari laut sampai misalnya ikan tuna besar ditangkap di laut, direkam datanya, kemudian masukkan ke bodi ikannya, jadi perjalanan ikan sampai ke konsumen terakhir bisa di-scan, bisa dideteksi dengan adanya RFID ini. Nah, ada namanya Vessel Monitoring System, VMS. Nah, VMS ini adalah sistem yang mengontrol. Ya, ini Kementerian Kelautan dan Perikanan nih wajib punya ini ya. Dan memang kita sudah punya ya. Untuk apa? Untuk mendeteksi kapal ikan itu bergerak kemana saja. Dia sudah sesuai dengan izin yang diberikan atau tidak. Kapal-kapal besar terutama yang di atas 30 gross ton. Nah, kalau yang tradisional gimana? Itu yang tantangan kita ya. Nah, banyak nelayan tradisional tidak dilengkapi dengan yang tadi. Yang apa tadi ini? Nah, ini dia, banyak. Nah, ini adalah inovasi bagaimana menciptakan transponder yang bisa apa ya, dicek perjalanan kemana kapal bergerak, nangkapnya di mana, koordinat berapa, jam berapa, pada musim apa, ya. Dia mendarat di pelabuhan mana. Nah, itu udah ditentukan oleh CP tadi, surat izin apa namanya? Penangkapan ikan tadi, ya, surat izin penangkapan ikan. Ya. Nah, itu ditentukan, maka harus mengikuti sesuai SIM-nya. Nah, kayak kita naik motor kan, SIM motor, SIM C. Naik mobil juga SIM-nya beda lagi kan. SIM A, ya kan? Sopir truk, supir bus, beda lagi jenis SIM-nya. Begitu juga dengan surat izin penangkapan ikan juga beda-beda tergantung jenis kapalnya. Dia boleh nangkap di mana, dan seterusnya. Nah, itu kontrolnya pakai apa? Ya, sistem ini. Ya. Vessel Monitoring System. Ya, ini kapal ikan mentransmisikan posisi GPS ke satelit VMS, satelit penentu posisi, satelit GPS nih ya. Data di-download dari satelit ke stasiun bumi. Nah, di-download datanya ke stasiun ini.
Kemudian, oke, dikirimkan ke pengendali. Ya, ini kan pusat pengendalian penerima posisi kapal yang terpasang (PMS). Ini pusat pengendalian ya. Kemudian di tracking pakai web ya, web GIS ya, geospatial informasi sistem. Jadi sistem informasi geografis yang bisa mendeteksi secara real time keberadaan ikan. Keberadaan kapal penangkap ikan. Nah, jadi si daerah di pusat pengendali ini bisa memonitor setiap saat, merekam pergerakan kapal-kapal ini menggunakan sistem VMS. Ya. Apakah semua ini sudah berjalan? Tentu tidak semua, tidak semua, tidak semua. Makanya banyak sekali data yang tidak masuk ke VMS ini. Itu PR kita sebagai data scientist. Kita harus menciptakan solusi-solusi nanti ya, cari inovasi. Kemudian, ini contohnya ya, ini contoh hasil PMS-nya nih, pergerakan kapal nih seluruh Indonesia nih. Daerah tangkapan ikan di seluruh Indonesia kelihatan nih secara real time. Kayak kalau kalau kita pernah nginstal, teman-teman install flight radar enggak? Pernah ya? Pernah lihat flight radar ya? Coba kita lihat flight radar. Flight radar, flight radar. Itu kan untuk mendeteksi pergerakan pesawat udara, ya kan? Pesawat udara itu bisa kita deteksi. Nah, ini kapal yang kita deteksi, pergerakan real time bisa dilihat. Oh, ini kapal ini nomor sekian bergerak ke di luar zona ekonomi eksklusif dan seterusnya. Oh, ini berada di lintang sekian. Ini sesuai SIM-nya atau enggak? Jadi bisa dimonitor setiap saat. Ini namanya tadi web GIS ya. Web ini yang memantau pergerakan kapal, web tracking-nya ini. Nah, ada juga nih, ini yang tadi transponder sama ya, sama dengan yang ini. Nah, ini sama, alatnya ini untuk transponder yang dipasang di nelayan tradisional, ini bisa dipasang. Wakatobi AIS adalah alat hasil perekayasa lokal, rekayasa lokal ya, berupa transponder burukan yang kecil untuk meningkatkan keselamatan nelayan, khususnya nelayan kecil, tradisional. Kalau kapal besar biasanya ya udah otomatis canggih, alatnya udah ada untuk mendeteksi traceability-nya. Apakah kapal itu sesuai dengan SIM yang diberikan, CP ya, surat izin penangkapan ikan. Ya, supaya mencegah IUU fisik, illegal, unreported, unregulated. Nah, ini dia alatnya, nama transponder, dipasang di kapal. Nah, seperti ini nih contohnya. Dipasang di sana supaya apa? Supaya dideteksi pergerakan. Sebenarnya alat ini belum cukup lengkap kalau menurut saya. Jadi, bayangan saya tuh setiap nelayan penangkap ikan itu dilengkapi selain transponder ini juga dilengkapi dengan kamera misalnya ya kan. Kamera CCTV, kemudian sistem data science yang bisa memprediksi jenis ikan, ya kan, nama-nama ikan, besar ikan secara otomatis karena nelayan kalau mau rekam pakai HP, mau rekam pakai kamera itu kan repot. Dia kan konsentrasi atau dia fokus untuk bagaimana ikan itu bisa berhasil ditangkap, dinaikkan ke kapal. Kalau dia nangkap terus kamera terus apa, apalagi kalau jumlahnya banyak ya. Kalau gede-gede satu-satu gitu nggak salah, tapi kalau banyak seperti apa nanti repot. Jadi datanya itu kesulitan direkam. Ya. Kalau jenis ikannya beda-beda yang ditangkap itu kan akan. Tapi kalau ada kamera ya yang secara otonomus bisa merekam, bisa mendeteksi, oh ini jenis ikannya, oh ini machine learning ya, bisa menerjemahkan bahwa oh ini berdasarkan sampel atau data train yang diberikan, maka ketika nelayan nangkap, mancing, naik ke kapal langsung terdeteksi set, besar ikan sekian, jenisnya sekian, di posisi berapa, jam berapa. Nah, itu data itu sangat penting ya, data itu sangat penting. Supaya apa? Nah, tadi no data, no management, questionable,
sustainability. Nah, ketika tidak ada data, tidak mungkin bisa di-manage, tidak mungkin kita berharap sustainable. Nah, itu dia pentingnya data science di sektor perikanan. Nah, ini dia apa namanya yang ideal kita harapkan bahwa penangkapan ikan di laut ketika landing di pelabuhan, ketika dikirim melalui apa namanya angkutan, jadi proses, dan diekspor dan diimpor di negara tujuan itu terdata semua. Namanya Electronic Catch Documentation and Traceability (ECDT). Ya. Nah, ini adalah critical tracking events ya dari titik ke titik ya. Nelayan berangkat, kemudian nangkap di mana, balik lagi ke pelabuhan, kemudian ke mungkin pengepul ya, pengepul mungkin ke TPI ya, kemudian apa namanya diangkut ya, diangkut kemudian di pabrik prosesan ya, dikalengkan misalnya ya, diekspor. Nah itu terdeteksi meskipun ikan udah masuk dalam kaleng, harusnya di kaleng itu bisa di-trace ya, ada traceability, ketertelusuran. Datanya tuh bisa ditelusuri bahwa oh ikan sarden ini nangkapnya di sana, daerah mana tuh? Pantai utara Jawa, Semarang. Ya. Nah, Badeng Presto ini ternyata dari Juwana sana. Namanya Badeng Juwana ya. Oh, ternyata tuna ini yang diekspor ke Jepang ini orang Jepang bisa ketika dia di supermarket men-scan barcode atau apa ya. Kalau barcode atau bayangan saya ada RFID juga bisa dideteksi. Oh, ini yang menangkap ikan ini adalah nelayan dari pantai selatan Sadeng ya, dari dia mendaratnya di TPI Sadeng, kemudian dibawa ke Surabaya. Di Surabaya di packing, diproses, kemudian dikirim ke Jepang, misalnya begitu ya. Ya, ini suatu kebutuhan sekarang ya, suatu kebutuhan karena beberapa negara importir ikan sudah mensyaratkan ini. Ya. Amerika, Jepang, mungkin beberapa negara Eropa sudah mensyaratkan, apalagi tuna itu harus mensyaratkan ECDT, Electronic Catch Documentation and Traceability. Jadi ketika ikan diekspor itu yang baik mudah di packing maupun ikan utuh itu harus dilengkapi data pendukung yang berupa data elektronik (ECDT). Nah ini yang berat ini ya ketika di lapangan, terutama pada saat penangkapan di laut. Bagaimana merekamnya? Itu adalah tantangan dari machine learning, tantangan teman-teman sebagai data scientist. Nah itu tantangan bagaimana data mining-nya, ya, data collect-nya bagaimana. Kalau teknologi yang lainnya supply chain ini ya, ini namanya proses supply chain ya, atau rantai pasok perikanan ini apa namanya teknologinya ada, cuman bagaimana ini peran data science di sini. Nah ini from bait to plate, dari tempat dia mancing, dari mancing sampai ke piring. Dari mancing sampai ke piring, itu harusnya bisa terdeteksi perjalanannya. Nah, dari harvest capture, kemudian mendarat di pelabuhan, kemudian diproses, ya ini pemrosesan ya sebelum diekspor ya. Ada inspeksi di perbatasan, border inspection, kemudian di pabrik ya, di retail ya, di supermarket ya, itu terdeteksi semua sampai ke piring konsumen. Jadi konsumen ketika ikan itu di atas piring, alangkah baiknya ketika dia menyajikan ya, menyajikan di atas restoran ya, meja restoran konsumen itu ada barcode yang bisa di-scan. Oh, scan set. Oh, ternyata ini ikan dari Pantai Sadeng, Gunung Kidul, dengan nelayan si A yang nangkap dengan nomor surat izin penangkapan ikan nomor sekian masih berlaku dengan alat tangkap ini. Itu. Jadi itu pentingnya ECDT ya. Electronic Catch Documentation Traceability.
atau ketertelusuran rantai pasok ikan. Apakah, oh ini ikannya dibudidayakan, bukan nangkap di laut, tapi ini ikan budidaya. Ada ikan budidaya misalnya kakap putih, kakap merah, kerapu dibudidaya ada. Bahkan di Jogja itu ada budidaya ikan kerapu. Di darat itu ya, di Kaliurang. Saya juga heran. Saya pernah jalan-jalan ke Kaliurang. Mungkin teman-teman coba nanti saya coba ini ya. Ini Mas dulu ini coba namanya saya lupa apa ya namanya ya. Jadi dia bisa ciptakan teknologi bagaimana membudidayakan kerapu di darat. Luar biasa canggih. Kenapa dia di darat, bukan di laut? Dia mengkondisikan air tawar itu ya, fresh water itu dikondisikan seperti air laut. Karena kerapu itu hidupnya di air laut. Nah, supaya apa? Pengangkutan, kalau ngangkutnya dari darat ke restoran, restoran kan di darat, di kota, ya kan? Tidak terlalu panjang jauhnya, maka segar. Ketika ikan masih segar, maka biasanya konsumennya itu kan di hotel, biasanya B2B ya, business to business ya, langsung ke hotel-hotel resto biasanya seperti itu masih sangat segar. Jadi dengan harga yang eh, mungkin bisa lebih tinggi harganya karena dibudidayakan di laut. Saya lupa namanya di daerah Kaliurang itu. Pokoknya sebelum Kopi Klotok kalau daerah Jogja ya, itu mereka menciptakan teknologi budidaya kerapu di Gudung. Kaliurang itu kan mendekati gunung. Sekarang lagi meletus tuh berapinya. Nah, daerah Kaliurang situ, Pakem ya, daerah Pakem itu mereka menciptakan teknologi budidaya kerapu dan air tawar, tapi dikondisikan seperti di laut. Nah, memang dengan biaya yang sangat tinggi, penelitian yang sangat tinggi. Tapi mereka berhasil, ya, menyelesaikan problem. Apakah itu menggunakan data science? Pasti pakai data science, ya. Kenapa? Karena dia pasti mengumpulkan kebutuhan ikan kerapu itu seperti apa sih? Nah, kemudian bagaimana kondisi kondisi air yang baik seperti apa yang untuk supaya kerapu itu bisa berkembang biak. Nah, itu jelas itu menggunakan data science. Mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik itu main-main ke daerah Kaliurang sebelum Kopi Klotok kiri jalan. Saya lupa namanya. Saya lupa. Nah, ini adalah SCDT. Sekarang jam berapa? Ya, sebentar lagi ya kira-kira ini sudah sampai ke tahap yang selanjutnya saya kira ini ya. Alur Project Data Science ini sepertinya untuk pertemuan selanjutnya saya kira ini ya. Untuk supaya apa namanya? Besok kita bahas tentang ini nih. Nah, sampai sini mungkin ada yang pertanyaan. Silakan kita diskusi aja sisa waktu ini. Karena ini membutuhkan satu sesi tersendiri. Kalau project data science di sektor perikanan ini perlu sesi tersendiri. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya atau gimana didiskusikan atau pernah Pak ini apa ini? Chatting. Oke, oke. Ada yang didiskusikan mungkin atau yang memberikan komentar silahkan. Ada yang bertanya mengenai alat atau apa ya, mengenai teknologi dan seterusnya. Mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan silahkan. Atau jangan-jangan tidur semua nih. Sudah jam-jam rawan ini ya, memang jam segini jam rawan. Silahkan. Ada yang komentar? Saya kira sudah nggak ada ya, nggak ada komentar. Eh, Kalau Bertanya, apa namanya dari target saya sebenarnya ini pas ya waktunya ini. Sepertinya kita harus akhiri dulu pertemuan sesi ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat teman-teman eh, memberikan gambaran yang utuh mengenai
potensi perikanan, kemudian problem perikanan, hal-hal apa saja yang mungkin bisa diselesaikan oleh data science di bidang perikanan, ya. Itu mungkin yang awal yang saya kira cukup ya di sesi pertama ini. Di atas 2 jam saya kira memang apa ya, tingkat tingkat kebosanannya sudah tinggi ini ya. Saya kira saya harus cukupkan sekian untuk sesi pertama ini. Nanti kita akan ada sesi kedua dan mungkin ada kuis ya, ada kuis dan apa individual task ya. Individual task-nya mungkin ini ya, individual task-nya mungkin saya bisa sampaikan di sini ya, sampaikan di sini langsung atau nanti saya sampaikan via Mbak Siva mungkin ya. Nanti saya sampaikan via Mbak Siva. Individual task dan mungkin ada kuis yang perlu teman-teman jawab ya untuk supaya ada laporan di logbook yang diisikan di dashboard. Sekira itu untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika mungkin tidak menarik ya. Apalagi teman-teman yang mungkin passion-nya bukan di perikanan, tapi kalau yang mungkin dari jurusan perikanan pasti ini udah biasa, udah tahu ya. Oke, saya kira cukup. Sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Apakah bisa saya akhiri sekarang? Halo? Cukup, Bapak. Ya, cukup, Pak. Oke, cukup ya. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, ya, udah ngantuk-ngantuk kayaknya nih dari ininya. Ya. Oke. Saya kira cukup sekian Iya, Pak. Ya. bahasan kita untuk materi data science di bidang perikanan yang membahas fokus di sisi apa tadi? Nah, sisi ini. Sisi yang bawah, domain atau business knowledge. Jadi business knowledge dan domain tentang perikanan nih, teman-teman mudah-mudahan sudah ada gambaran. Saya harapkan begitu. Jadi yang besok kita sedikit akan bergerak ke arah kiri atas ini. Nah, bergerak ke arah kiri atas. Bagaimana memanfaatkan computer science dan math itu untuk mengatasi beberapa problem atau tantangan di domain knowledge di bidang perikanan atau domain atau business knowledge di bidang perikanan. Segera cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat istirahat. Besok mungkin ada task, individual task dan quiz yang akan disampaikan oleh tim ya, oleh tim Mbak Siva dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.